Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, belajar kembali di kelas matematika. Kali ini kita akan lanjutkan materi pengolahan data part kedua. Yang belum melihat part satunya boleh lihat di video sebelumnya tentang modus ya. Nah, ada 3 ukuran pemusatan data yaitu modus, median, dan min. Kali ini kita akan belajar mengenai median. Tahukah kalian apa itu median? Mari kita temukan konsep median. Ilustrasi cerita berikut akan membantumu menemukan median. Siti, Udin, Dayu, Edo, dan Lani sedang berdiskusi pentingnya membaca buku. Mereka menyampaikan berapa kali membaca buku dalam seminggu. Berikut adalah banyak data buku yang dibaca dalam 1 minggu dari 5 anak. Siti 5 kali, Udin 2 kali, Dayu 3 kali, Edo 1 kali, dan Lani 4 kali membaca buku. Nah, kita akan urutkan datanya sehingga diperoleh seperti pada layar. Akhirnya, mereka pun mencoba menemukan konsep median. Siti berpikir berapa nilai tengah data tersebut ya. Kemudian dibantu Lani dan Dayu, mereka pun melakukan sebuah percobaan dengan menuliskan data yang telah diurutkan pada sebuah kertas seperti pada layar. Kemudian, Lani melipat kertas tersebut sama besar sehingga potongannya terletak tepat di angka 3. Ketika data diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, nilai yang di tengah adalah median. Median dari data tersebut adalah 3, artinya 3 adalah nilai tengah data. Saat Siti, Udin, Dayu, Edo, dan Lani berdiskusi mengenai pentingnya membaca, tiba-tiba datanglah Dino. Dino juga ikut berdiskusi bersama-sama. Dino menyampaikan bahwa ia membaca buku 6 kali selama 1 minggu. Berikut adalah data banyaknya membaca buku dalam 1 minggu dari 6 anak. Ditambah Dino yaitu 6 kali. Sehingga datanya dari ganjil yaitu 5 menjadi genap yaitu 6. Kalau datanya genap maka nilai tengahnya tepat berada di antara Dayu dan Lani. Untuk mencari median datanya yaitu 3 ditambah 4 dibagi 2, yaitu 3,5. Dari kegiatan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa median adalah nilai tengah data setelah data diurutkan. Cara menemukan median, yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Yang kedua, tentukan nilai tengahnya. Jika ada 2 nilai tengah, jumlahkan dan bagi 2. Ingat ya, antara data ganjil dan data genap caranya berbeda. Kita lanjutkan latihan soal menentukan median dari daftar. Tentukan median dari data nilai ulangan matematika Rizky berikut. Penyelesaiannya, data setelah diurutkan seperti tampak pada layar. Tabel warna kuning menunjukkan jumlah data hanya untuk membantu. Jumlahnya ada 11 ya. Kita namakan banyak data itu N, yaitu 11 datanya ganjil. Sedangkan tabel yang warna abu itu data setelah diurutkan dari data di atas. Ini diurutkan menjadi seperti pada layar. Untuk menentukan median data yang ganjil, untuk memudahkannya kita tambahkan 1. Jadi N tambah 1 bagi 2. Rumusnya untuk data yang ganjil. Data yang ganjil itu seperti 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Sehingga 11 ditambah 1, 12 dibagi 2, 6. Jadi median datanya yaitu data yang ke-6. Data yang ke-6 itu 7. Contoh lainnya, misalkan datanya ada 21. 21 tambah 1, 22 dibagi 2, 11. Jadi data yang ke-11. Khusus untuk data yang ganjil tambahkan 1 kemudian bagi 2. Nah, bagaimana kalau datanya genap?
Kita lihat contoh soal berikutnya. Tentukan median dari data nilai ulangan bahasa Indonesia Rizky seperti tampak pada layar. Data setelah diurutkan harus diurutkan ya. Seperti pada layar, jumlah datanya atau banyak datanya ada 10. Datanya genap, 10 kan genap ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya datanya genap. Maka diperoleh median datanya 10 dibagi 2 itu 5, maka ambil data ke-5 dan ke-6. Data 5 dan ke-6 itu adalah 7 dan 8. Jadi 7 ditambah 8, kemudian dibagi 2, 7,5. Jadi median datanya 7,5. Kalau datanya ada 20, 20 dibagi 2 yaitu 10. Jadi data ke-10 dan ke-11. Ada 30, 15, berarti data 15 dan 16. Bagi 2 dulu ya. Kita lanjutkan latihan soal nomor 2 yaitu menentukan median dari tabel. Perhatikan tabel nilai ulangan matematika siswa. Nilai 6 ada 3, nilai 7 ada 6 siswa, nilai 8 4 siswa, nilai 9 2 siswa sehingga jumlahnya 15. Tentukan median dari data di samping. Penyelesaiannya banyak data 15. Datanya ganjil. Ingat kalau ganjil kita tambahkan 1 kemudian bagi 2. Sehingga 15 tambah 1, 16 dibagi 2 yaitu 8. Data yang ke-8. Data yang ke-8 itu berada di kolom mana? Nah, kita lihat frekuensi kumulatifnya. 3 tambah 6, 9. Berarti 8 di sini ya. Nah, berarti di kolom ini, sehingga median datanya 7. Kalau kita buatkan rinciannya akan nampak seperti ini. Nilai 6 ada 3, nilai 7 ada 6 sampai 9 kan. Nah, data ke-8 itu ada pada angka atau nilai 7. Sehingga median datanya yaitu 7. Lanjut. Soal yang ketiga yaitu menentukan median dari diagram batang. Data nomor sepatu siswa kelas 6. Kita baca data dari diagram batang ya, cara membacanya. Nomor sepatu 36 ada 16 siswa. Nomor 37 ada 5, karena ini di antara 4 dan 6, yaitu 5 di tengah-tengah. Data 38, ukuran nomor sepatu 38 ada 8 siswa. Nomor 39 ada 6 siswa dan 40 ada 5 siswa. Tentukan median dari data di samping. Penyelesaiannya, hitung dulu banyak datanya apakah ganjil atau genap. Banyak datanya kita jumlahkan banyak data dari tabel ini ya, dari batangnya. Berapa jumlah batangnya? Jumlahnya 40, berarti datanya genap. Kalau datanya genap, kita bagi 2. 40 dibagi 2 itu 20, berarti data ke-20 dan data ke-21 dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Di mana letak data ke-20 dan 21? Nah, di sini. Yang pertama 16, ini 16. 16 ditambah 5. 16 ditambah 5 itu 20. 16 tambah 5 itu 21, berarti 20 dari 17 sampai 21 berada di sini nomor 37. Sehingga mediannya 37 tambah 37 dibagi 2 tetap 37. Mediannya 37. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. 4. Menentukan median dari diagram garis. Perhatikan diagram garis berikut. Data suhu badan pasien selama 7 jam. Kita lihat pada pukul 6 suhunya 39, pada pukul 7 suhunya 38, pada pukul 8 suhunya 40, pukul 9 suhunya 40, pukul 10 suhunya 37, pukul 11 suhunya 39, pukul 12 suhunya 38. Lihat titiknya di bawah. Tentukan median dari data di samping, tetap kita harus menghitung berapa banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
banyak data 7. 7 itu ganjil, maka tambahkan 1 kemudian bagi 2, yaitu data yang keempat. Tetap harus diurutkan dulu. Datanya bukan di sini pukulnya, tapi suhunya. Data suhu badan setelah diurutkan 37, 38 2 kali, 38 2 kali yaitu pada pukul 7 dan pukul 12. Kemudian 39 2 kali dan 40 2 kali. Harus fokus melihat atau membaca diagram garis pada layar atau nanti pada soal yang diberikan Bapak Ibu gurumu. Jadi median data tersebut adalah data yang keempat. Data yang keempat itu adalah 1, 2, 3, 4 yaitu 39. Kita lanjutkan menentukan median dari diagram gambar atau piktogram. Diagram gambar data penjualan buku di toko makmur yaitu terlihat seperti pada gambar. Ingat kalau piktogram itu ada keterangannya. Nih keterangannya yang berwarna hitam mewakili 10 buku dan yang berwarna kuning mewakili 5 buku. Pada bulan Januari ada 2 buku warna hitam dan 1 kuning. Artinya yang 2 hitam ini kalikan 10, 20, yang kuning 5, jadi 25. Nah, penyelesaiannya. Tentukan median dari data di samping. Banyak data, ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data, datanya berarti ganjil. Mediannya kalau ganjil tambahkan 1 bagi 2 yaitu data yang ketiga. Jadi data yang ketiga setelah diurutkan. Januari ada berapa? 25. Februari ada 40. Maret 45, April 15, dan Mei ada 50. Setelah diurutkan diperoleh 15, 25, 40, 45, dan 50. Jadi median data tersebut data yang ketiga. Data yang ketiga itu adalah 40. Median datanya adalah 40. Bisa dipahami? Bedakan data ganjil dan genap.